Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semuanya, kita bertemu kembali pada pelajaran fisika. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi kemarin sudah kita bahas tentang konsep gelombang. Gelombang apa kemarin ya? Iya, usikan atau getaran yang merambat. Gelombang yang merambat itu akan memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemarin juga sudah kita bahas tentang macam-macam gelombang. Berdasarkan arah rambatannya ada dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal apa kemarin? Pakai huruf T, tegak lurus. Berarti gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Sedangkan yang longitudinal, L lurus, berarti gelombang yang arah rambatannya lurus atau searah atau sejajar dengan arah getarannya. Nah, kemudian ada gelombang yang dibedakan atas zat perantara atau mediumnya. Ada gelombang mekanik dan gelombang elektromekanik. Gelombang mekanik, gelombang yang merambat memerlukan medium, dan gelombang elektromagnetik, gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium. Oke, para siswa semuanya, selanjutnya kita akan bahas tentang gelombang berjalan. Nah, kalian bisa lihat di papan tulis ini gambaran tentang arah gerak gelombang. Ada dua arah gelombang dari warna ini. Yang warna biru ini berarti gelombang merambat ke arah kanan. Sedangkan yang merah gelombang merambat ke kiri atau ke sumbu X negatif. Yang ke kanan gelombang merambat ke sumbu X positif. Oke, pada siswa semuanya, naik turun dari gelombang ini dinamakan simpangan. Simpangan terjauh, simpangan tertinggi itu dinamakan amplitudo. Maka ini saya simbolkan A. Nah, kemarin sudah kita bahas yang dinamakan satu gelombang itu terdiri satu puncak dan satu lembah. Maka ini dinamakan satu gelombang. Nah, yang ini titik tertinggi, titik yang ini titik terendah. Nah, selanjutnya mari kita akan bahas persamaan gelombang berjalan. Yang pertama adalah simpangan. Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus K kali X. Nah, ini ada plus minus. Para siswa semuanya, perjanjiannya apa? Ketika saya pakai plus A, berarti getaran ini ke atas. Maka dituliskan A ini positif. A ditulis negatif ketika gelombang pertama kali bergetar ke bawah. Nah, sekarang apa bedanya plus minus di dalam kurung ini, para siswa semuanya? Kalau tanda gelombang itu bergerak ke kanan, ya, atau ke X positif, maka dipakai tanda negatif. Kalau gelombang itu bergerak ke kiri, maka tanda di sini pakai positif. Nah, apa itu A? A ini adalah amplitudo. Amplitudo atau simpangan terjauh. Simpangan maksimum atau terjauh. Satuannya manut, apakah senti atau meter. Nanti sesuai satu paket bentuk soalnya.
Kemudian omega ini adalah kecepatan sudut. Satuannya adalah radian per sekon. Persamaan omega pada materi yang kemarin itu nilainya 2 pi kali F atau 2 pi dibagi T. Kemarin kamu juga sudah tahu F itu adalah frekuensi, sedangkan T adalah periode. Sekarang K ini adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang di mana nilai K sama dengan 2 pi per lambda. Oke, para siswa semuanya, yang ini adalah simpangannya. Simpangan. Kemudian yang kedua atau B, kecepatan. Kecepatan dituliskan V sama dengan omega kali A cos, dalamnya sama, omega T plus minus Kx. Dan yang terakhir C, percepatan. Percepatan A minus omega kuadrat kalikan A sin omega T plus minus Kx. Nah, kalau ditanakan simpangan maksimum itu sama dengan amplitudo, maka kecepatan maksimum nilainya ini. Percepatan maksimum nilainya ini. Nah, jadi gampang ya. Yang penting kalian tidak usah bingung tanda plus dan minus. Pada A itu ada getaran. Kalau pertama kali bergetar ke atas, maka nilai A-nya positif. Kalau pertama kali bergetar ke bawah, maka nilai A-nya negatif. Kalau gelombang itu bergerak ke kanan, maka nilai di dalam ini negatif. Kalau dia bergerak ke kiri, maka nilai di sini positif. Para siswa semuanya, untuk mempermudah materi gelombang berjalan ini, Pak Guru akan berikan satu contoh soal. Bisa dilihat di papan tulis ini, sebuah gelombang berjalan sepanjang tali yang sangat panjang dengan persamaan Y 6 sin dalam kurung 0,02 px plus 4 pt dengan x dan y dalam senti dan t dalam sekon. Hitunglah amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, kecepatan getaran maksimum, percepatan getaran maksimum, arah rambat gelombang dan arah getaran pertama. Nah, mari kita akan tunjukkan solusi daripada soal ini. Nah, kita akan tunjukkan dengan mudah. Pertama kali para siswa semuanya, tulis dulu persamaan soalnya. Y sama dengan 6 sin dalam kurung 0,02 px plus 4 pt. Nah, para siswa semuanya, apakah bentuk soal itu cocok dengan rumus ini? Ternyata tidak. Sana dibalik, maka disesuaikan dulu. Maka kita juga harus balik. Y sama dengan 6 sin, yang ini ditukar di depan 4 pt plus 0,02 px. Nah, kalau soal ini sudah kita tukar penulisannya, kita cocokkan dengan rumus aslinya, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Karena di sini pakai plus, kamu juga pakai plus K kali X. Dari sini tampak jelas persamaan soal dan persamaan rumus gelombang berjalan itu. Oleh karena itu, dari persamaan ini akan bisa kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang ada. Pertama, amplitudo. Nah,
kamu bisa melihatnya. Nah, dari sini berapa amplitudenya? A sama dengan 6. Nah, berarti amplitudo A sama dengan 6. A sama dengan, nah, satuannya senti atau meter. Nah, dilihat soalnya di sini sudah dituliskan X dan Y dalam senti. Maka amplitudo itu simpangan. Maka di sini juga harus dalam senti. Nah, kemudian yang kedua, panjang gelombang lambda. Nah, dari mana kita bisa menghitung panjang gelombang? Lihatlah. Di sini nilai K adalah 2 pi per lambda. Nah, di sini ada nilai K. Nah, K sama dengan berapa ini? Ya, 0,02 pi. Nah, dari sini ya. Oke. Sedangkan K sendiri 2 pi per lambda sama dengan 0,2 pi. Nah, sehingga lambda, nah, ini bisa ditukar, nah. Ya, ini coret 2 per 0,02. Jawabnya adalah berapa? Ya, 100. Satuannya mengikuti satuan dari simpangan. Di sini dalam senti, maka sini juga harus dalam senti. Nah, gampang ya? Oke. Kemudian yang kedua, frekuensi. Nah, dari sini kita bisa lihat omega sama dengan 2 pi f. F frekuensi. Maka C omega sama dengan 2 pi f. Nah, kita lihat omeganya berapa ini? 4 pi T, omega T. Maka omeganya adalah 4 pi 2 pi kali f. Maka f-nya adalah 2 satuannya hertz. Kalau dikembalikan berapa periodenya? Maka T sama dengan 1/n. Berarti 1/2. Satuannya sekon. Nah, sekarang yang D. Nah, kecepatan getaran maksimum. Kalau persamaannya ini para siswa semuanya, nah, Y sama dengan 6 sin 4 pi T plus 0,02 pi X. Nah, kita lihat di sana persamaan kecepatan. Nah, maka nilai V kan ini omega kali A. Nah, yang ke sana sama. Omeganya berapa? Omeganya kan ini 4 pi. 4 pi kalikan sama. Cuma diganti yang tadi sin menjadi cos. Yang dalam tidak usah dirubah. Tulis sama pi x. Nah, sehingga V sama dengan kali ini 24 pi cos, ini tetap sama, T plus 0,02 pi x. Nah, ini persamaan kecepatan. Berapa nilai P maksimumnya para siswa semuanya? P max-nya ini berarti 24 pi. Satuannya karena ini senti maka senti per sekon. Nah, gampang ya? Oke. Sekarang yang E. E apa E? Percepatan getaran. Nah, percepatan tadi tuliskan minus omega kuadrat A sin sekian. Maka kita tulis di sini juga. Yang E percepatan minus gitu ya. Omega kuadrat A sin, ini ditulis komplit omega T plus karena di sini plus Kx. Nah, sehingga kita dapatkan omega tadi 4 pi, maka ditulis 4 pi dalam kurung kuadrat. Nah, ditulis sama nih 6 sin omega T plus
nilainya aja langsung 4 pi T plus 0,02 pi X. Nggak ada masalah. Ingat para siswa, min-nya di luar, jadi tidak ikut dikuadratkan. Maka ini minus 4 kuadrat 16 pi dikuadratkan, 16 pi kuadrat kali 6 sin, ini tulis biasa, T 0,02 pi X. Gitu. Kemudian dikalikan, tetap ini minus. Nah, 16 kali 6 berapa? Ya, 96 pi kuadrat sin 4 pi T 0,02 pi X. Ini persamaan percepatan. Yang ditanyakan percepatan maksimum, maka nilai ini saja. Berapa? 96 pi dikuadratkan, satuannya cm per sekon kuadrat. Nah, kita sampai F. Arah lambat gelombang, kemana arahnya? Ke kanan atau ke kiri? Nah, jawabnya, kalau tanda di dalamnya ini negatif, maka gelombang merambat ke kanan. Tapi kalau tanda dalamnya ini positif, maka dia merambat ke kiri. Kita lihat soalnya. Tanda di sini tandanya apa? Positif. Maka arah rambat gelombang kemana, nak? Arah rambat gelombang ke kiri. Nah, terakhir arah getaran pertama itu dilihat tanda amplitudo. Tadi kalau ke atas maka bernilai positif, kalau ke bawah bernilai negatif. Nah, di soal dituliskan 6 berarti positif, maka arah getar pertama gelombang pertama ke atas. Nah, jadi itu para siswa semuanya, persamaan gelombang berjalan ini sangat mudah sekali. Kalian bisa ulas lagi, diulang lagi, dibaca lagi, latihan soal-soal seperti ini. Nah, silakan kalian persiapkan untuk menghadapi materi selanjutnya, yaitu gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner nanti lebih menarik. Nah, silahkan para siswa-siswanya, ini kalian pelajari. Jika ada kesulitan nanti bisa ditanyakan lewat chat ke Pak Guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.